Bab 1801, saya pikir anak ini berada di tahap akhir alam Rigana. Pengawal lainnya tersentak dan berkata, "Apa? Oscar, apa kamu bilang dia berada di tahap akhir alam Rigana?" "Serius?" Seth pun terengah-engah. "Ya, aku tidak mendeteksi energi aslinya. Tapi kecepatan dan kekuatan ledakannya menyaingi Farhan. Jadi kemungkinan besar dia berada di tahap akhir alam Rigana." Seth pun mengingat saat duel sebelumnya dan mengangguk setuju. "Oh begitu, jadi Iwan berhasil mencapai terobosan dalam pelatihannya dalam waktu 2 bulan. Realisasi muncul pada Seth. Seth yakin bahwa Iwan berada di tahap menengah alam Rigana saat dia melawan Iwan di pasar gelap. Jadi satu-satunya penjelasan untuk situasi saat ini adalah karena Iwan cukup beruntung bisa mencapai terobosan dan naik ke tingkat tahap akhir alam Rigana. Mengenai alasan mengapa Iwan berhasil mengalahkan seseorang yang memiliki level kekuatan yang sama dengannya dengan mudah, Seth pun menyimpulkan bahwa Farhan mungkin dikalahkan karena Farhan telah meremehkan lawannya. "Seth, apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan membuatku membayar? Apalagi yang bisa kamu lakukan?" Iwan menoleh untuk melihat Seth dengan mengejek. "Cukup dengan keangkuhanmu, bocah. Sekalipun kamu berada di tahap akhir alam Rigana, itu bukan apa-apa. Kedua pengawal yang aku bawa hari ini, masing-masing berada di tahap akhir alam Rigana dan juga tahap puncak alam Rigana. Bahkan, jika kamu berada di tahap akhir alam Rigana, kamu ditakdirkan untuk kalah hari ini." Seth pun mencibir. Setelah apa yang Oscar katakan, Seth berasumsi bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir alam Rigana dan berpikir bahwa dia hanya berhasil mengalahkan Farhan karena suatu keberuntungan. Karena Oscar jauh lebih kuat daripada Farhan dan telah mencapai di tahap puncak alam Rigana, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan Iwan. "Tahap puncak alam Rigana ya? Apakah itu membuatku terkesan?" Iwan mendengus jijik. "Lebih beraninya kamu. Mari kita lihat kamu terbuat dari apa." Tersinggung dengan sikap Iwan, Oscar melangkah maju dengan marah. "Oscar, hancurkan dia dan usir dia." Seth memerintahkan dengan dingin. "Iya," ucap Oscar sebelum melancarkan pukulan secepat kilat ke arah Iwan. Tuan Busnadi hati-hati, karena terkejut Masun dan kedua pemuda lainnya memperingatkan. Mereka juga mengira bahwa Iwan berada di tahap akhir alam Rigana dan khawatir bahwa seorang seniman bela diri di tahap puncak alam Rigana akan mengalahkan Iwan. Bertentangan dengan kekhawatiran mereka, Tari, Rizka, dan yang lainnya tetap tenang dan menatap bulan seolah-olah mereka bodoh. Mereka semua pernah melihat Iwan mengalahkan praktisi bela diri di tahap awal alam Augana dan juga tahap menengah alam Augana sebelumnya. Jadi mereka tidak khawatir Oscar akan dapat menyakiti Iwan. Bab 1802. "Kamu tidak akan menyerah begitu saja ya?" "Menyerahlah," Iwan mendengus dan tetap diam sebelum melancarkan pukulan melawan serangan Oscar. "Sombong sekali." Oscar mencibir dan mengititkan matanya dengan jahat. Oscar memutuskan bahwa Iwan berada dalam tahap tingkat alam Rigana dan berasumsi bahwa Iwan menjadi terlalu percaya diri setelah mengalahkan Farhan, menyebabkan Iwan mencoba strategi yang sama ketika menghadapi Oscar. Yakin bahwa Iwan sedang menggali kuburnya sendiri, Oscar pun memperkuat serangannya dan berniat menghancurkan Iwan dengan satu pukulan. "Bocah kurang ajar." Seth pun mencibir dan menatap Iwan dengan jijik. Meskipun tahap puncak alam Rigana hanya satu level di tahap akhir alam Rigana, ada kesenjangan yang sangat besar antara kedua level tersebut. Dan bahkan sebuah tim yang terdiri dari 3 praktisi bela diri di tahap akhir alam Rigana bisa kalah dari satu praktisi bela diri di tahap puncak alam Rigana. Oleh karena itu, Seth tidak percaya bahwa Iwan akan dapat mempertahankan dirinya dari Oscar secara ajaib. Sebelum mereka bisa merayakan kemenangan mereka, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terguncang. Bam! Energi Iwan dan serangan Oscar bertabrakan, dan karena energi spiritual Iwan memiliki kekuatan yang mendekati tahap puncak alam Rigana, nyaris membatalkan kekuatan Oscar dan meluncurkan serangan ganda dengan cepat. Energi sejatinya di tahap tingkat menengah tertinggi naik dan menghantam dada Oscar dengan kecepatan kilat.
Wih, apa ini? Oscar pun ternganga ketika dia mendeteksi energi sebenarnya di sekitar kepalan tangan Iwan. Oscar tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan selamat dari serangan kekuatan penuh darinya. Dan Oscar juga tidak mengantisipasi serangan lain yang akan menyusul begitu cepat setelah serangan awal Iwan. Oscar masih dalam momentum serangan pertamanya dan meskipun Oscar ingin menghindar, Oscar tidak dapat melakukannya dan hanya bisa menyaksikan serangan Iwan mendarat di dadanya. Oscar pun memuntahkan darah dari mulutnya akibat benturan dan langsung terlempar. Oscar mendarat di meja sebelah resepsionis dan meja itu langsung pecah berkeping-keping. Hah, Oscar dikalahkan? Bagaimana mungkin? Rahang Seth terjatuh. Seth berpikir karena level kekuatan Iwan berada di bawah Oscar, dia pasti akan dikalahkan. Yang membuatnya bingung, Iwan malah mengalahkan Oscar dan melukainya dengan mudah. Seth benar-benar terpana melihat pemandangan di hadapannya. Tidak mungkin, ini tidak nyata. Oscar pun bergumam sambil menutupi dadanya yang terluka dan menatap Iwan dengan tidak percaya ketika Oscar berjuang untuk memahami bagaimana Iwan mengalahkannya. Bab 1803. Kerja bagus Tuan Gusnadi. Bertentangan dengan kekecewaan Seth dan Oscar, Masun dan yang lainnya merasa sangat gembira. Mereka bertiga awalnya khawatir akan keselamatan Iwan dan menyadari betapa bodohnya mereka saat melihat betapa mudahnya Iwan mengalahkan Oscar. Seketika mereka merasa lega. Seth, aku sudah mengalahkan pengawalmu. Sekarang giliranmu. Iwan mencibir dan melangkah menuju Seth. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Seth pun mundur. Rasa sombongnya digantikan rasa takut dan ngeri. Takut? Iwan mengejek. Aku, ekspresi Seth menjadi gelap, tetapi Seth mendapati dirinya tidak mampu membantah. Seth, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mengapa keluarga Golan tiba-tiba memutuskan untuk mengambil alih grup Mustika Ratu? Jika kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, kamu akan menjawab pertanyaanku dengan jujur. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Iwan menatap Seth dengan tajam. Iwan tahu bahwa keluarga Golan dan keluarga Wijaya adalah pesaing dan bahwa keluarga Golan menjalankan bisnis dengan memperdagangkan artefak kuno dan juga batu giok. Sehingga grup Mustika Ratu tidak mungkin berkonflik dengan keluarga Golan secara apapun. Aneh bagi Seth untuk berencana mengambil alih Mustika Ratu Group, entah dari mana, dan Iwan secara naluriah menyadari bahwa ada lebih dari itu dalam ceritanya. Saya baru melihat potensi di Mustika Ratu Group itu saja. Seth pun membuang muka. Seth tidak menyangka bahwa Iwan akan menyadari niat sebenarnya dan terkejut. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan, dan juga reputasi mereka sangat berarti bagi mereka. Jika Iwan mengetahui bahwa Seth bertindak atas perintah Joel, keluarga Hilton mungkin akan dihukum begitu kabar tentang hal itu tersebar. Karena Joel adalah sepupunya, Seth tidak akan pernah mengkhianati Joel dan keluarga Hilton. Kamu tidak akan menyerah begitu saja ya? Baiklah, kamu yang meminta ini ya, kalau begitu aku akan melakukan ini dengan cara yang sulit. Iwan tidak mempercayai alasannya dan ekspresinya menjadi gelap. Lalu Iwan mengayunkan lengannya, mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arah Seth. Tidak, ketakutan Seth berguling dari tanah untuk menghindari serangan itu. Tetapi Seth terlalu dekat dengan Iwan dan Iwan jauh lebih kuat daripada dia. Jadi meskipun sudah berusaha, Seth tidak bisa lepas dari serangan itu dan dikirim terbang oleh kekuatan Iwan. Begitu Seth mendarat di tanah, Seth memuntahkan darah dari mulutnya dan berbaring terlentang di lantai tanpa daya.